Oke, kita langsung aja ya bahas topiknya. Banyak banget nih investor pemula yang semangat masuk pasar saham, tapi malah kesandung sama kesalahan-kesalahan yang itu-itu lagi. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas dua kesalahan paling umum itu, dan yang paling penting, gimana cara ngatasinnya. Ya iyalah, siapa sih yang nggak pengen sukses di pasar saham, bener kan? Kita semua di sini kan tujuannya sama, pengen bangun kekayaan, pengen capai kebebasan finansial, tapi ya perjalanannya itu nggak selalu lurus-lurus aja. Dan ternyata, ya sering jadi penghalang itu ya cuma dua jebakan utama ini. Tapi kabar baiknya nih, dua-duanya itu bisa banget kita hindari. Yuk, kita bedah satu-satu. Oke, kesalahan pertama, investasi buta. Wah, ini sih yang paling sering kejadian. Semangat buat cepet-cepet mulai itu kadang lebih gede daripada kemauan buat ngerti dulu apa yang sebenarnya lagi dilakuin. Nah, dengerin deh kalimat ini. Terserah, yang penting gue punya saham. Ini benar-benar ngegambarin masalahnya. Ada dorongan kuat buat ikutan, biar nggak ketinggalan kereta, tapi strateginya nggak ada. Mindsetnya tuh, pokoknya beli aja dulu, untung rugi belakangan deh. Dan yang bikin ini bahaya banget itu kombinasinya teman-teman. Semangatnya tinggi, tapi pengetahuannya minim. Nah, pas lagi kayak gini nih, kita jadi gampang banget kena keputusan impulsif yang dasarnya cuma dari gosip cuan doang, bukan dari analisis yang benar. Dan dari mana datangnya? Tentu aja dari tips-tips panas yang nyebar cepet banget di grup-grup Telegram, WhatsApp, atau dari artikel online yang janjinya muluk-muluk, keuntungan instan. Ingat ya, jangan pernah telan mentah-mentah rekomendasi dari sumber yang nggak jelas. Terus solusinya gimana dong? Sebenarnya simple, tapi super efektif. Mulai bikin yang namanya jurnal investasi. Ini tuh alat yang bakal maksa kita buat mikir dulu sebelum bertindak. Anggap aja ini kayak diari investasi kamu. Jadi sebelum kamu klik tombol buy, kamu harus bisa jawab dulu pertanyaan-pertanyaan dasar. Kenapa sih kamu milih perusahaan ini? Dengan maksa diri kita jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini, kita itu berubah. Dari yang tadinya cuma spekulasi, jadi investor beneran. Kita jadi tahu persis apa yang kita beli, dan yang terpenting, kenapa kita beli. Nah, slide ini nih, analoginya keren banget. Coba deh pikirin, pas kita mau beli HP baru, risetnya gimana? Nonton review di YouTube, bandingin spek, cari harga termurah buat dapat value terbaik. Kita lakuin semua itu kan? Pertanyaannya jadi gini, kenapa kita risetnya lebih niat buat beli HP daripada buat beli saham? Ini pertanyaan yang nusuk banget sih. Kalau buat barang yang harganya cuma beberapa juta aja, kita teliti banget. Kok bisa buat investasi yang nilainya mungkin jauh lebih besar, kita malah asal-asalan? Nah, mindset ini yang harus kita ubah. Oke, kita lanjut ke kesalahan besar nomor 2. Anggaplah kamu udah milih saham yang bener nih. Perjuangan selanjutnya adalah ngelawan sifat alami manusia, nggak sabaran. Penting banget buat ngerti bedanya dua pola pikir ini. Trader itu fokusnya cari untung cepat dari harga yang naik turun tiap hari. Nah, kalau investor, fokusnya beda. Dia lihat kesehatan dan pertumbuhan bisnis perusahaannya buat jangka panjang. Dan inilah faktanya, kalau kamu itu investor jangka panjang, ngecekin harga saham tiap jam, tiap hari, itu cuma bikin cemas. Serius deh, harga yang naik turun dalam waktu singkat itu cuma noise, cuma gangguan, bukan cerminan nilai asli perusahaannya. Jadi, solusinya udah jelas kan? Kita harus melatih otot kesabaran kita. Ini bukan berarti cuek ya, tapi lebih ke punya keyakinan sama riset yang udah kita lakuin di awal. Terus, jangka panjang itu artinya apa sih? Ya, meskipun bisa beda-beda buat tiap orang, patokan yang bagus itu minimal 3 tahun. Jadi, sebelum beli, tanya ke diri sendiri. Gue siap nggak megang saham ini minimal 3 tahun? Kalau jawabannya ragu-ragu, mungkin mending jangan dibeli dulu. Nah, buat ngegambarin seberapa saktinya kesabaran ini, nggak ada contoh yang lebih pas dari kisah investor legendaris Indonesia, Pak Lo Keng Hong. Ceritanya ini bukti nyata banget. Coba bayangin, tahun 1998, pas pasar lagi gonjang-ganjing, beliau beli saham United Tractors di harga 250 perak per lembar. Dan dia nggak jual besoknya, atau bulan depannya. Dia pegang terus, sampai tahun 2004. Betul, 6 tahun. Dia sabar pegang saham itu selama 6 tahun, ngelewatin segala macam gejolak pasar dan berita ekonomi yang silih berganti. Dan hasilnya dari kesabaran itu, keuntungan 60 kali lipat. Investasinya tumbuh dari 250 perak jadi Rp15.000 per lembar. Ini benar-benar nunjukin kalau sabar itu adalah bumbu utama buat dapat keuntungan yang luar biasa. Jadi, apa nih intinya dari semua ini? Yuk kita rangkum jadi satu pola pikir yang bisa langsung kamu terapin. Kunci menangnya itu ada di kombinasi dua hal ini.
Pertama, kerjain PR kamu alias riset lewat jurnal. Kedua, kamu harus punya disiplin buat sabar dan ngasih waktu investasi kamu buat bertumbuh. Dua-duanya ini harus jalan bareng, gak bisa cuma salah satu. Analisis terbaik di dunia pun bakal percuma kalau kamu panik terus jual kecepatan. Sebaliknya, sabar doang juga gak akan nyelamatin kamu dari investasi yang dari awal udah jelek. Dan ini pertanyaan terakhir buat kamu. Kamu ini seorang investor atau cuma penonton? Bedanya gini, penonton itu bereaksi sama keramaian pasar, didorong rasa takut dan serakah. Kalau investor, dia bertindak berdasarkan riset dan keyakinan dengan pandangan jauh ke depan. Pilihannya ada di tanganmu.